Sungguh Engkau segalanya buat hidup kami Tuhan. Pagi ini biar Engkau arahkan hati kami, semua kami balik kepadamu dan tetap melekat pada hati-Mu sendiri. Terima kasih, berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian. Ajari kami dari perkataan-Mu sendiri. Dan biar hari ini tidak ada satu orang pun yang ditinggalkan Tuhan. Semua diberkati dan diubah hidupnya. Demi nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang percaya berkata, amin. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan kita. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita buka firman Tuhan. Markus 14. Kita lihat ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Dalam beberapa minggu ini ada beberapa ayat yang terus berbicara dalam hati saya. Dan saya yakin puncaknya itu minggu yang lalu ketika Dr. Harfus membagikan akan ayat-ayat ini buat kita. Saya ingin memberi dasar lagi akan hal ini karena saya tahu persis ini merupakan firman buat kita. Ini pesan buat kita. Saya ingin bagikan buat saudara Markus 14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Judulnya Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Kita berhenti dulu saudara. Anda harus mengerti, kemanapun Tuhan pergi dikitari oleh para muridnya. Hampir jarang kita melihat Yesus sendirian, kecuali pada saat ditangkap dan pada saat matinya. Tapi sebagian besar hidupnya itu dikitari oleh para murid sebenarnya. Dan ketika mereka bertanya, "Di mana engkau akan merayakan Paskah?" Itu menunjukkan bahwa para murid mengerti sebelumnya Tuhan tidak mengatur apapun atau belum mengatur tempat yang dia kehendaki supaya dia pergi merayakan Paskah. Sebab kalau sudah ada janjian dengan seseorang misalnya, para murid pasti tidak akan bertanya, "Kemana engkau akan merayakan Paskah?" Mungkin pertanyaannya akan berbeda. Tetapi rupanya mereka menyadari bahwa mereka tahu sebetulnya Tuhan belum mempersiapkan apapun. Lalu mereka tanya, "Kemana kami harus pergi untuk mempersiapkan Paskah bagimu?" Lalu kemudian perhatikan ini, ayat 13. Lalu ia menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia." Nah ini ada dua tafsiran saudara. Ada yang berkata begini, ini pasti kelompok orang-orang Hasyidim. Nah zaman dulu ada memang orang-orang Hasyidim yang memang para prianya banyak mengerjakan tugas wanita. Di antaranya nimba air. Ya, jadi orang berkata begini, ini pasti orang Hasyidim. Tapi sebetulnya teori itu tidak terlalu kuat karena orang Hasyidim ini tidak pernah tinggal di kota. Mereka ini kelompok yang memisahkan diri dari masyarakat karena mereka ingin menjaga kemurnian Taurat. Dan Yohanes Pembaptis diperkirakan bergaul dengan orang Hasyidim ini di padang gurun. Karena itu tidak mungkin mereka tinggal di kota Yerusalem. Nah cuman ini ada perkecualian. Pria bawa buyung berisi air, bawa kendi berisi air. Karena dulu kalau pria itu mesti bawa tempat isinya anggur. Tidak pernah ada pria atau jarang bawa kendi. Ingat ketika Yesus di Yohanes sempat ketemu dengan wanita Samaria, dia yang nimba air, perempuan yang nimba air, bukan laki. Jadi ini ada orang aneh. Nah Tuhan memberi tanda jelas, dia berkata, nanti kamu ketemu orang aneh, laki kok bawa kendi isinya air. Lalu kemudian dia berkata, ikutilah dia. Oke, teruskan lagi. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, bahasa Inggrisnya, katakan kepada pemilik rumah yang baik itu. Tuhan tahu dia a good man, orang yang baik. Pesan guru,
di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang pertama dikatakan besar, yang sudah lengkap dan tersedia. 3 ini. Besar, lengkap, dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, lalu mereka mempersiapkan Paskah. Saya mau tunjukkan beberapa hal buat saudara begini. Tidak ada orang yang tahu seseorang sedang mempersiapkan sesuatu bagi Tuhan. Tapi Tuhan tahu. Dan kalau kita baca ayat ini, yang luar biasa adalah Yesus itu datang ke tempat di mana ada orang yang menyiapkan tempat yang besar, yang lengkap, dan tersedia. Rupanya kita semua percaya bahwa orang ini sebetulnya dalam hatinya sangat berharap Tuhan akan datang ke rumahnya satu hari. Ada kerinduan dan menyiapkan diri begitu rupa yang berkata, Tuhan, anytime, kapanpun engkau datang kemari, aku siap terima engkau. Dan rupanya Tuhan itu datang di tempat di mana anak-anaknya siap menyambut dia, saudara. Saya mau share sedikit pada Anda hari ini. Yang saya bagikan ini diri saya sendiri. Tapi saya hanya bisa menghimbau Anda tidak mengulang kesalahan yang sama yang saya buat. Anda harus mengerti, nobody's perfect, tidak ada orang yang sempurna. Semua kita belajar dalam hidup ini berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, saya mau cerita apa adanya supaya Anda mengerti apa yang belakangan ini sedang Tuhan berurusan dengan kami. Supaya saudara mengerti bahwa itu pun kelihatannya sepele, tapi di mata Tuhan itu penting. Dari ayat ini saya belajar banyak. Hanya mereka yang siap, yang sudah lengkap, tersedia, dan memberikan ruang yang luas dan besar bagi Tuhan. Di situ Tuhan akan hadir. Saya nggak bicara fisik semata, saudara. Tapi terutama ruang dalam hati, pikiran, dan hidup kita. Tapi hidup kita pun mesti siap dan lengkap tersedia. Dan di situ Tuhan hadir. Hebatnya begini, kalau Anda dengar minggu lalu ya. Sekian puluh hari kemudian setelah peristiwa itu, Anda mengerti, Tuhan naik ke surga. Dan ketika Roh Kudus akan diturunkan, Dr. Harvus memberikan istilah begini. Dia ngomong ke Roh Kudus, Roh Kudus, kamu mau turun ke dunia, aku punya alamat yang dimana kamu harus kunjungi pertama. Dan dia berkata, ini loh ada alamat dari orang yang baik ini. Dia pernah nerima aku, siap terima aku. Dan dia berkata, ini kartu namanya. Kamu kalau turun ke dunia, mampir dulu di situ. Dan persis terjadi apa? 120 orang menanti-nantikan Roh Kudus, saudara. Nah, ini saya mau cerita padanya, Pak Saudara. Tahun 92, itu pertama kali gereja ini mengalami lawatan Roh Kudus. Saya baru balik dari Toronto, ikut KKR-nya Benny Hinn. Rupanya itu berakibat besar bagi hidup saya. Pulang, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ajaib sekali. Itu pertama kali dalam hidup saya. Saya lihat dengan mata telanjang. Luar biasa. Nah, setelah itu tahun-tahun berikutnya beberapa kali saya mengalami peristiwa-peristiwa itu. Tapi itu pertama kali dalam hidup saya. Dan itu mengubah seluruh gereja ini. Nah, saya ini dulu belum terlalu berakar dalam urusan bergaul dengan Roh Tuhan. Mulai sedang belajar tapi belum sampai ngerti benar, saudara. Sehingga akibatnya apa? Antara roh dan jiwa itu masih mix, saudara, kadang-kadang campur-campur. Dan sehingga akibatnya gampang distract, gampang terganggu. Itu ya kalau ada orang muji Tuhan ya, nggak pas dengan hati Tuhan. Aduh, saya sudah gelisah. Saya bilang, aduh ini nggak. Jadi malah ganggu saya. Sekarang belakangan Tuhan ajar terus sampai Anda mau jempalitan ada bom meledak ya sudah nggak urusan. Pokoknya ketenangan di dalam itu luar biasa. Dulu terganggu dengan yang luarnya itu masih banyak. Anda kalau dalam Tuhan ya nanti lihat. Ketika Anda masih belum terlalu dewasa, gangguan luar itu masih punya
impact besar buat hidupmu. Nah, itu terjadi. Jadi kalau saya kebaktian, katakanlah dulu kan kita sore pagi ya. Kalau datang misalnya jam 5 kurang sedikit kalau sore atau pagi jam 7 kurang sedikit gitu ya. Itu masih orang lari sana lari sini. Ini kan kita nggak punya apa-apa. Jadi alat itu Pak Yusuf yang minjemin kita dari awal. Jadi kadang-kadang dipakai untuk persewaan toh Sabtunya. Jadi minggu pagi dia kerja keras, belum siap. Saya itu kan nggak masalah. Pas jam 7 everything is ready. Tapi saya lihat orang kerja di depan saya, tarik kabel sana. Wih, cek 1, 2, tes itu sungguh-sungguh ngaco betul hidup saya, saudara. Nah, lalu apa yang saya buat? Lalu saya bilang gini, Tuhan aku nggak bisa ini. Saya nggak bisa konsentrasi dengan apa yang Tuhan mau. Lalu sejak itu saya memutuskan begini. Oke, nah, sebelum kebaktian saya nyendiri dengan Tuhan. Nah, saya nyendiri dengan Tuhan. Biasanya saya jalan sampai pujian jalan menjelang firman. Baru kemudian saya ikut ambil bagian di gereja. Nah, pada mulanya itu tidak masalah. Sebab Tuhan tahu hati saya. Ini orang mau supaya ngerti aku maunya apa untuk umat Tuhan. Awalnya baik. Nah, butuh waktu lebih dari 10 tahun, saudara ngerti ini. Untuk dari yang baik ini, gesernya pelan sekali. Slow. Kita akhirnya bisa renovasi tempat ini, kantor jadi. Kita akhirnya punya green room di belakang. Nah, lama-lama itu jadi kebiasaan saya. Kalau Anda perhatikan itu ya, saya akan ikut muncul di sini sebelum menjelang firman. Kenapa begitu? Awalnya tadinya begitu, lama-lama kebiasaan. Lama-lama saya tidak sendirian. Ditemani kopi, pisang goreng. Ya toh? Temani itu saudara. 3 in 1, 2 in 1, apalah segala macam. 4 in 1 nggak ada, 5 in 1 nggak ada juga. Belum. Jadi tidak sendiri lagi, ada temannya. Lalu 1, 2 orang datang, ngomonglah kita. Ngomongnya juga bukan ngomong jelek-jelek amat. Ngomong pekerjaan Tuhan, ngomong pelayanan, nanti bagaimana, nanti ini, itu. Ngatur banyak hal. Apakah pernah ngomongin jelek orang, Pak? Sesekali. Kadang-kadang kalau pas perlu gitu ya. Lewat sebentar, menggok, balik lagi. Kadang-kadang saya berkata apa adanya. Jadi akhirnya ini jadi habit. Jadi kebiasaan. Ditambah, Anda tahu beberapa teman hamba Tuhan kita, kalau datang kan terlambat. Sebab buat orang Amerika, kebaktian jam 7 ini, itu miracle, mujizat. Di Amerika itu hampir semua gereja, paling pagi jam 10 kebaktiannya. Jadi kalau jam 7 itu baru bangun. Belum malah, jam 8 mereka baru bangun. Dan biasanya kalau mereka mandi kan tidak setiap hari seperti kita. Karena kita kan humid, karena kita lembab. Di banyak tempat itu kering. Anda nggak mandi pun nggak apa-apa, nggak ketahuan. Kasih parfum, hilang sudah, saudara. Jadi mereka sudah bisa dengan langsung. Tapi datang kemari buat mereka itu perjuangan. Sudah ngantuk-ngantuk, perjuangan harus pakai ini, pakai itu. Di hotel kadang-kadang gosokin baju aja 1 baju setengah jam. Ditunggu baju itu nggak selesai-selesai. Jadi banyak hal. Lalu kan saya tungguin mereka di situ. Dan terjadi begitu. Jadi habit, saudara. Nah, ternyata dalam pandangan Tuhan itu salah. Sebetulnya beberapa kali Tuhan itu nyentil hati saya. Sudah nyentil hati. Oh, kalau langsung ditempiling Tuhan tidak. Sudah nggak akan. Tuhan tidak langsung nempiling. Nanti dia sentili sedikit-sedikit. Nah. Tapi kopinya Evelyn terlalu enak. Saya nggak tahu dikasih ramuan apa sama dia. Saya nggak bisa. Tidak, mesti saya pikir Tuhan ini nggak apa-apalah Tuhan ini terlalu enak dilewatkan. Diemin. Saya cerita, saya hanya mau bermegah dalam kelemahan saya. Saya nak cerita begini, tujuan saya Anda jangan ngulang kesalahan saya, karena bisa repot. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ini kan salah saya toh, ya. Sehingga pelan-pelan itu sudah dilihat Tuhan, hati sudah geser. Wah, hati geser. Lalu Tuhan itu, lalu pada waktu glory pertama kali minggu, atau Sabtu pertama kali minggunya itu suaminya yang khotbah di sini. Sabtu itu saya duduk di situ. Pas nyembah ya, hadirat Tuhan indah sekali Sabtu itu. Mereka pada dilayani anak-anak muda kita. Saya nyembah, duduk tersungkur di situ, nyembah gitu.
Tuhan urusan dengan hati saya. Dia ngomong keras. Dia berkata begini, harusnya kamu nunggu aku atau aku nunggu kamu. Ya, saya bilang ya gini ya, yang orang yang lebih penting yang harus ditunggu toh. Pernah Anda lihat presiden meresmikan proyek, datang pertama kali nunggu panitia datang, presiden malah menyambut panitia, kan tidak lah. Anda pernah lihat presiden manapun di dunia pernah begitu? Misalnya upacara 17 Agustus gitu ya, di Istana Merdeka. Lalu ketika kursi masih kosong, duta besar belum ada yang datang, petugas pengibar bendera masih belum datang, belum ada pasukan upacara, belum ada apa-apa, maka datanglah presiden sendirian dan duduk di situ menantikan yang lain. Masa pernah begitu? Lihat, tidak pernah? Saya bilang, ya harusnya aku nunggu engkau. Dan di situ saya ngerti apa yang dia urusan dengan hati. Dan dia bilang begini, hati itu geser. Tuhan urusan kebaktian tidak ikut. Lalu kemudian kalau Anda perhatikan, sejujurnya dalam kurun waktu beberapa saat terakhir ini, memang jumlahnya nih nambah, tapi atmosfernya turun, slowly turun. Ternyata orang tenggelam itu, kalau secara rohani saudara, tidak langsung orang tenggelam ini ya. Christian Harfus minggu lalu khotbah soal Petrus jalan di atas air. Alkitab berkata, maka mulailah dia tenggelam. Loh, tenggelam kok tidak mulai? Tenggelam itu nggak usah mulai langsung. Jum, gitu. Itu Anda bayangin itu. Itu tenggelamnya pelan-pelan tuh. Iya, slow motion. Loh, kelap kok alon-alon gini. Iya, nggak ada tuh. Tapi spiritually itu memang iya, saudara. Anda tenggelam dalam iman dengan terbuang itu ya. Itu pelan-pelan. Nggak ada langsung hari ini, amin. Besok murtad itu nggak ada. Nggak ada. Itu slowly. Dan beliau berkata, Petrus itu kan nelayan. Kalau soal langsung berenang dia. Cuma karena pelan-pelan dulu. Ini kok pelan-pelan. Bayangin, itu tenggelamnya bisa slow. Dan orang tidak berasa. Lalu Tuhan ngomong sama saya gini, kamu ngerti sekarang orang tahu juga hadirat Tuhan tidak seperti dulu. Saya bilang iya. Tahu kenapa? Nggak tahu Tuhan. Salah masih tidak tahu. Saudara. Dia bilang gini, kalau kamu saja merasa tidak penting, kenapa aku harus merasa penting? Kalau kamu tidak merasa bahwa menyembah aku, memuji aku, memberikan penyembahan kepadaku itu penting, kenapa aku mesti merasa penting untuk hadir ketika kalian menyembah Tuhan? Biarin aja. Bayangin aja. Kesalahan yang kita buat itu, dosa yang kita buat, bisa impact-nya ke banyak orang, saudara. Karena itu saya akan berkata, saya minta maaf kepada Anda beberapa minggu lalu. Kenapa? Anda tidak nyadari kan kesalahan, masalahnya. Tapi itu impact-nya buat saudara dan saya. Dia bilang, kamu kan lebih penting nunggu nanti kalau kamu naik, kamu mengharapkan aku bekerja. Ya ntar aja, tunggu kamu naik. Tapi selama kamu merasa itu tidak penting, karena itu kamu tidak hadir di situ, kenapa aku mesti anggap itu penting? Anda nangkep ya? Rupanya begini, saudara. Coba buka Yakobus 4. Ini dikhotbahkan Hasto. Dia mencuri start ini Hasto ini tadi. Yakobus pasal yang keempat. Ayat yang ke-8. Yakobus 4 ayat yang ke-8. Saya baca kalimat pertama aja. Anda perhatikan ini. Yakobus 4 ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah. Dan ia akan apa? Mendekat kepadamu. Jadi yang mendekat dulu harusnya siapa? Kita.
Kalau kita ini punya sikap tidak mau mendekat ke Tuhan, jangan harap dia mendekat ke kita. Karena Alkitab tidak berkata, Tuhan mendekat kepadamu maka engkau mendekat ke dia. Tidak. Alkitab berkata, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Jadi tergantung saudara sekarang. Saya ngalami itu ya. Pak Yos, ini enggak hadir, dia khotbah di gereja lain dapat undangan. Tapi dia cerita sama saya, Pak Yos. Saya enggak nambah itu. Memang beliau ini juga telatan kalau kebaktian. Lebih parah. Sebab saya sudah datang saya sebetulnya. Kalau dia memang jam 7 lewat baru datang gitu. Dengan wajah tidak berdosa. Gitu kan saudara? Saudara, saya beritahu ya. Ini saya tidak nama-namai. Dia cerita sama saya sendiri kok. Di depan kami semua. Dia cerita. Dan Tuhan, saya yakin itu Tuhan. Sebab yang pertama message-nya sama. Yang kedua, Tuhan ngomong pakai bahasa Jawa ngoko sama dia. Nah, kalau dia nyertake Tuhan kromo Inggil sama dia, saya nggak percaya itu Tuhan, saudara. Nggak mungkin lah Tuhan kok kromo Inggil sama Pak Yos, nggak mungkin lah. Gitu? Nggak mungkin lah. Bukan lebih mulia kok menghormati sampai kromo. Monggo, Pastor Yos, nggak mungkin lah. Nggak mungkin, itu bukan Tuhan pasti. Itu anaknya sih ngomong pasti. Bukan dia. Tuhan ngomong gini, pakai bahasa Jawa nih. Dia jangan ngomong destir, dia ngomong gini. Mbok kira kowe sapa? Aku bukan ngenteni kowe. Kalau Anda orang Jakarta, terjemahnya begini. Emangnya lu siapa? Gua mesti nungguin lu, maknanya. Ngerti. Emangnya kowe iki sapa? Aku bukan ngenteni kowe. Saudara ngerti gak? Ini kan kebalik loh. Dan rupanya itu sikap itu aja. Dilihat Tuhan, saudara. Belakangan Tuhan ngomong gini. Coba belajar dong sama hambaku Yusak. Pak Yusak itu gak pernah telat. Sering kali di kebaktian, jemaatnya belum ada dia datang duluan. Yang saya tahu godaan paling besar buat dia adalah begini. Menjelang mau kebaktian ada tinju di televisi. Itu aja dia berat, saudara. Dulu. Ini saya tahu. Wah, tinju. Terus dia bilang, tapi paling ono sing kalah ono sing menang. Yo, setengah lunga gitu. Itu yang saya tahu. Paling berat ada tinju di TV gitu. Menjelang mau ke kebaktian. Tapi ya dikalahkan sama dia. Dan Anda perhatikan ya. Tapi saya bilang gini, Om aku rak gelem tiru-tiru. Ben Tuhan urusan dewi sama aku ngajari aku nggak era apa toh. Dia bilang apa itu? Cuma aku nanti ketak Tuhan ya rasakno dewi. Saya bilang loh, pokoknya aku mau belajar. Tenang saudara. Diomongi nggak iso tonjok jedier. Korban bergelimpangan saudara. Anda tahu? Memang setiap orang ada porsinya urusan dengan Tuhan. Tapi bagian yang paling besar itu hati nyimpang geser dari Tuhan. Coba perhatiin ya, saya tetap sampai sekarang atau tidak akan ikut-ikut. Karena rupanya begini saudara, Yesus itu hadir kalau Anda berharap dia hadir. Dan Roh Kudus serta Roh Yesus itu dua berbeda loh saudara. Jangan disatukan. Itu Paulus ngalami waktu menjelang akan nyebrang ke Makedonia. Pertama dicegah Roh Kudus, yang kedua dicegah Roh Yesus katanya. Di mana Pak bedanya? Ini memang beda. Yesus dan Roh Kudus itu dua pribadi yang berbeda. Dan kehadiran dalam setiap ibadah begini memang bisa dua. Sebagian besar itu Roh Kudus. Tapi ada saat-saat Roh Yesus sendiri yang turun di tengah-tengah kita. Luar biasa. Saya baru seminar di Jakarta bulan lalu. Yang datang kira-kira 1.200 orang. Tuhan ngomong gini hari terakhir. Buat pembasuhan kaki. Basuh kaki mereka. Saya bilang, sing kuat siapa Tuhan? Basuh kakinya 1.200. Kamu dibantu oleh banyak orang. Jadi kami dibantu belasan orang. Kami kerjakan kira-kira hampir 3 jam. 3 jam. Nah itu ada Pak Lukas dan Bu Teresia Agi yang bersama kita. Yang ngarang lagu Kerahkanlah Kekuatanmu ini Pak Lukas. Ini dikarang
Setelah dia itu sebetulnya secara klinis mati. Pecah pembuluh darah di otaknya. Klinis dokter bilang mati. Tapi Tuhan bangkitin dia, total sembuh. Tidak ada impactnya sampai sekarang. Begitu sembuh, ngarang lagu ini keluar langsung. Karena kalah kekuatan. Jadi ini lagu dikarang orang yang secara klinis pernah mati. Mereka punya anak satu namanya Hansel. Pasti lahir di Jerman. Ini anak dari kecil sudah sering lihat Yesus dengan mata telanjang. Waktu kami buat pembasuhan kaki, dia gemeter di depan itu. Dia ngomong sama mamanya. Yesus datang. Kamu kok tahu? Dia bilang gini, selalu kalau Tuhan Yesus datang itu gini. Dia bilang, karena dia pengalamannya dia ini. Itu ada kayak angin kuat. Dia bilang, wah ini Tuhan datang. Dan betul nggak lama itu muncul. Dia bilang dekat tempat main musik. Muncul. Dan dia bilang, tidak pakai pakaian yang biasa aku lihat. Tapi pakai pakaian kerajaan. Dia ngapain? Tidak ngapa-ngapain. Cuma ngeliatin satu-satu orang yang dibasuh kakinya. Diperhatikan satu persatu. Bayangin saudara. Jadi itu memang betul. Saya mengalami beberapa kali. Saya lihat sendiri. Dan saya berkata, itu sebetulnya dia datang. Kalau kita expect dia datang. Kalau kita berharap dia datang. 2 minggu berturut-turut yang lalu, waktu Patrick on day sore hari. Kita kan nyembah dari jam 5 kurang ya. Saya di situ jam 5 kurang. Persis jam 5. Turun. Saya langsung lihat jam saya persis jam 5. Jadi Tuhan itu tidak pernah terlambat, saudara. Waktu Christian Harvest sore itu kayak mahkota gede di sini turun. Saya ini jarang kenapa kelihatan. Tapi itu gede banget turun. Dan itu sebetulnya Tuhan sendiri di tengah-tengah kita. Dan itu blessingnya besar. Pak Yusak itu ya sampai hormatnya kalau Anda perhatiin. Tidak pernah, saya masih lah. Anda kalau sebelum Tuhan didik Anda ya santai aja. Dia nggak pernah duduk di nyingkrang ini. Perhatiin. Sekarang Anda nggak pernah khotbah lagi, nggak pernah nyingkrang kaki, nggak pernah. Dia bilang, Pak, kok ora nyingkrang Pak? Gedeng mau. Tuhan ini teko wani nyingkrang itu ya. Ngomong sama saya. Ngawur. Jaluk mati. Loh, tapi Anda belum. Loh Pak, kok saya nggak ngerasain apa-apa? Loh, dengar saudara. Kenyataan memang ketika Anda tidak dibuka mata rohanimu, engkau tidak lihat apa-apa. Tidak tahu sebetulnya. Makanya karena tidak tahu, Tuhan masih baik, tidak apa-apa. Tapi nanti Anda ngerti, jangan saudara. Ngerti ya? Saya kalau nggak ngerasain apa ya, nyingkrang, biasa aja saudara. Tapi tidak berasa, tidak berani. Memang betul tidak berani. Dia bilang, jaluk mati. Rojo Tuhan yang menciptakan teko kok nyingkrangin itu ketok biar. Ngerti saudara? Jadi itu ada respectnya. Cara hormatnya itu luar biasa. Dan ternyata itu dilihat Tuhan loh saudara. Itu sikapmu kepada Tuhan itu dilihat, diperhatikan Tuhan. Nah, seringkali kita ini nggak sadar, ya kan? Sepikir serapopo, telat sidik ya. Alkitab berkata, yang kamu tabur akan kamu tuai. Telat sidik rapopo. Tuhan yang berkata, rapopo. Waktu ada yang Tuhan tolong aku. Telat sidik rapopo. Sama juga waktu kita sudah kebaktian ya. Loh, saya bisa ngerti kalau panjang sekali, di mana Anda harus pulang atau apa gitu ya. Tapi saya pun menganjurkan begini. Sebelum di close, kalau Anda memang harus pulang, sembahyang dulu. Tuhan, aku mau pulang. Boleh tidak? Minta izin dulu dong. Sebab begini, kalau Anda langsung sebalik, berapa baru isbar. Lah kolektor tak cemplung ke, pokoknya kita harus ngei derma, ambil Tuhan, cemplung ke. Dari rong bar, ora apa-apa. Yang kau tabur engkau tuai. Kau dalam pergumulan belum selesai, aku berkata, seneng ke tinggal wae, rong bar Tuhan, ora apa-apa, kurang sithik ora apa-apa. Di sini saya belajar, kok bisa ya Tuhan ya? Sebab sikap itu cermin dari yang di dalam. Ngerti? Pokoknya aku
Cepet-cepet lunga, ben gampang. Pak itu bilang, kita cepet-cepet lunga. Itu kan ini pergumulannya belum selesai. Ini menjelang mau ditembak orang. Serapopo. Kurang sidik gak dortok, serapopo tinggal. Baik gue saudara. Tapi kalau kita hormat, itu tidak berkata, nah, itu Pak kebaktian di macam aku mesti bertahan. Nah, tapi tidak mau pulang sembahyang. Tuhan aku mau pulang. Karena itu nanti dari Tuhan, engkau dilihat orang yang hormat dengan dia. Caramu merespek dia itu berbeda, saudara. Amen. Kita ngalamin, saya ngalamin. Langsung Tapi saya punya banyak alasan untuk terlambat sebetulnya. Tuhan, rumah saya jauh. Anak saya ngomong gitu, dia bilang apa tak balik ke Mas Cilik kono wae. Ya mau saya, lho toh. Tak balik ke Mas Cilik cedak, garek mlaku 2 menit. Ya tidak mau. Gimana susah toh? Sebetulnya tinggal disiplin kita lah ya saudara ya. Nah, ditempiling Tuhan gitu akhirnya ya bertobat ya bisa tuh akhirnya tuh. Bisa. Jadi saya belajar ternyata betul tuh. Kalau kita mendekat, dia mendekat. Nah, ini saudara, ini kerugiannya apa buat Anda kalau Tuhan tidak di tengah-tengah kita? Coba lihat 1 Tawarikh pasal yang ke-17. 1 Tawarikh 17. Ayat yang ke-27. Alkitab mengatakan, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Nah, berkat apa yang sebetulnya Daud itu inginkan? Dikatakan, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Doanya minta berkat, bukan uang. Berkat supaya ada di hadapan Tuhan selama-lamanya. Nah, akibat doa itu, kalau Anda baca pasal berikutnya, 18, 19, 20. Isinya semua kemenangan-kemenangan Daud. Nah, ayat yang pertama di pasal 18 dimulai dengan kata sesudah itu. Bahasa Inggrisnya, in the days that followed. Hari-hari setelah itu. Jadi persis setelah doa itu. Dia mengalami kemenangan. 3 pasal isinya kemenangan yang luar biasa. Dari mana kemenangannya saudara? Dari atap ada di hadapan Tuhan. Saya percaya hari-hari ini Roh Tuhan sedang kerja dengan cara yang luar biasa. Dan saya berdoa kita punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Pasal 16, 1 Tawarikh 16 sekarang. 1 Tawarikh 16, lihat pada ayat yang ke-27. 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-27. Firman berkata, keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. King James mengatakan, glory and honor, kemuliaan dan hormat are in his presence, ada dalam hadiratnya. Strength and gladness are in his place. Kekuatan dan sukacita itu ada di tempatnya sendiri. Saya beritahu saudara, itulah berkatnya kalau Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Tanpa Anda sadari, itu memberikan kemenangan dan punya dampak besar dalam kehidupan kita. Karena itu belajarlah menanti Tuhan. Jangan berharap Tuhan berkata pada saudara gini, nyuwun sewu nggih Mas, mbok menawi mboten keberatan. Nah, enggak akan mungkin toh Tuhan ngomong gitu toh. Dia pasti akan berkata, kowe iki sapa? Kok aku kok ngenteni kowe. Itu betul saudara. Yang kau tabur, engkau tuai. Semua sikap kita, cara kita korban, cara kita apapun. Kita nggak tuntas, dia nggak tuntas dengan kita. Kita nggak mendekat, dia juga nggak mendekat dengan kita.
Anda mendekat, dia mendekat dengan kita. Ratapan pasal 3. Kitab Ratapan pasal yang ketiga. Ratapan 3 ayat 25 dan 26. Anda baca kitab Ratapan ini indah sekali sebetulnya ya. Tapi lihat dulu pada ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bahasa Inggrisnya dikatakan, bagi mereka yang wait for him, yang menantikan dia. Tuhan itu baik bagi orang yang menantikan dia. Bagi jiwa yang mencari dia. Kalau kita punya sikap hati yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan menunjukkan akan kebaikannya dalam hidup kita. Amen, saudara. Saya berharap mulai hari ini kita belajar sesuatu. Saya ceritakan supaya Anda tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena kita akan kehilangan berkat besar. Nah, hal kedua yang saya mau bagi buat saudara begini. Mari kita lihat dulu Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu 3 ayat yang ke-14. Ada banyak blessing, berkat yang hilang sebetulnya. Karena kita kurang memahami, mengerti, dan mengenal dia. Nah, saya ingin kelihatannya hal-hal sepele ini jangan sampai hilang dalam hidupmu. Perhatikan baik-baik akan apa yang Tuhan nyatakan. Karena ada banyak blessing yang hilang dalam hidup kita. Yang kalau tidak dengan hati-hati diperhatikan, itu luar biasa. Kita bisa mengalami kerugian yang banyak. Wahyu 3:14. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Nah, seringkali di gereja Anda dengar orang tanya, Amin. Gitu kan? Lalu kita hanya paling-paling karena budaya kita. Nah, gitu. Tapi saya mau katakan gini, saudara. Setiap kali ada kesempatan bagus, Anda teriak amin, seharusnya Anda teriak amin. Gak apa-apa, belum ngerti, wong saya belum menjelaskan, gitu. Tapi nek saya sudah menjelaskan, Anda tidak melakukan yang Tuhan perintahkan, Anda rugi karena engkau tidak melakukan atas dasar iman. Kenapa begitu? Ini bukan karena kebiasaan. Oh, ini gereja memang gembar-gembor kok. Enggak. Kita bukan gereja gembar-gembor. CKI Injil Kerajaan ini bukan gereja gembar-gembor, saudara. Tapi sebetulnya, perhatikan nih, banyak orang tidak tahu kata amin itu powerful sebetulnya. Amin itu sebetulnya nama dari Yesus sendiri. Nah, lalu orang berkata, oh enggak Pak, amin itu penutup doa. Jadi kalau habis doa, baru itu ditutup dengan amin. Nah, saya ingat cerita seorang hamba Tuhan. Dia sekarang ketua PGI, Pendeta Nathan Setiabudi. Saya waktu itu bersama beliau, ketua DPI, ketua PII, kami buat kebaktian bareng-bareng, kami bicara. Jadi sekali kebaktian yang bicara 5 atau 6, seru sekali di Jakarta. Nah, beliau khotbah soal amin ini, dia nyinggung sedikit soal amin ketika dia ngomong soal doa. Bagus, dia ngomong begini. Kenapa? Saya nyuruhkan dia ya. Kenapa? Banyak gereja, kalau majelisnya rapat, kan doa dulu. Ya, setelah doa amin, rapat. Dalam doanya itu mereka ngomong apa? Tuhan, pimpin kami. Pimpin rapat ini. Lah kok bisa ujungnya gebrak-gebrakan meja berantem? Ayo. Apa Roh Kudus lagi iseng? Tak duni. Iya. Ayo. Kenapa kok akhirnya ujungnya tidak seperti yang didoakan? Sebab orang mengira amin itu penutup doa. Terus dia ingat cerita waktu anaknya masih kecil. Disuapi lah makannya oleh istrinya, oleh mamanya. Lalu kemudian si anak ini diajari berdoa oleh ibunya. Diajari Tuhan Yesus, berkati. Makanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah, harusnya kan amin, ya kan? Ini anak enggak habis. Jadi dia berkata, banyak orang sebetulnya menerjemahkan amin itu adalah habis. Karena habis doa langsung semua berkata amin. Artinya habis bubar kukut-kukut semua.
Dia bilang, karena habis, maka pimpinan Tuhannya belum sampai kerja sudah habis, saudara. Padahal tidak. Amin itu artinya begini. So be it. Jadilah demikian. Dan sebetulnya amin ini adalah a wish of success. Satu harapan, kerinduan, doa, keinginan supaya berhasil. Kalau Anda mendengar sesuatu yang engkau berkata, saya mau ini. Anda berkata, amin. Itu bukan habis, bukan saudara. Tapi engkau berkata, jadi untuk hidupmu. A wish of success. Lalu engkau berkata, Pak, dari mana kok bisa begitu? Coba buka Yesaya 65. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-65. Saya tunjukkan ini ayat luar biasa. Yesaya 65 ayat yang ke-16. Yesaya 65 ayat yang ke-16. Yesaya 65 ayat yang ke-16. Perhatikan ini. Sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri. Saya mau tanya dulu, siapa yang ingin dapat berkat? Coba angkat tangan, tinggi-tinggi. Siapa tahu ada yang tidak ingin. Mak dua sih, berkat atau kutuk. Kalau nggak mau yang satu ya satunya. Saya lagi, siapa yang ingin dapat berkat? Angkat tangan bersama saya. Thank you. Anda masih cukup rohani kalau begitu. Alkitab berkata, sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang apa? Setia. Bahasa aslinya bukan itu. Tapi bahasa aslinya begini. Sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi the God of Amen. Allah yang amin. Luar biasa ya. Jadi kalau Anda berkata amin untuk hal yang Anda berkata ini aku mau. Kalau Anda berkata amin, Anda tahu ini benar. Anda berkata itu juga mau, aku mau. Anda sebetulnya sedang memberkati dirimu sendiri dengan nama Tuhan sebetulnya. Bapak manggut-manggut dok gini tidak cukup toh Pak. Itu anjing-anjingan di mobil yang sangat itu cukup. Kalau itu cukup maka anjing itu paling diberkati saudara. Anda pernah tahu anjing gitu? Saya pernah lihat lebih lucu lagi. Ibu-ibu pakai pakaian Jawa, kasih konde, pakai susur di sini, begini-begini juga. Nah kalau hanya begitu cukup, dia bukan Tuhan atas anjing-anjingan begitu kan saudara. Karena firman berkata, orang yang hendak mendapat berkat negeri akan memohon berkat demi the God of Amen, Allah yang amin. Dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi the God of Amen, Allah yang adalah amin itu. Sebab, perhatikan, ini luar biasa. Kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa dan sudah tersembunyi dari mataku. Jadi kata amin itu a new beginning buat hidup saudara. Jadi Anda harus membiasakan diri itu saudara. Amen. Lumayan jawaban saudara. Kalau ngomong sama orang juga begitu. Nah dibilang, kowe kok tambah ganteng? Amin. Oh, ora. Jadi elek tenan saudara. Diberkati jangan ditolak. Amen. Kalau Anda diomongin, wah kowe sugih ya. Amin. Jangan, wah surat biasa-biasa. Biasa-biasa tenang saudara. Alkitab berkata hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakan dia makan buahnya. Jadi kalau Anda mau itu Anda mesti ngomong dong. Loh saya kok oman amin terus toh. Loh bera arti ya. Firman berkata dia Tuhan yang amin. Kalau engkau minta berkat demi nama Tuhan yang amin. Gampang tuh engkau ngomong amin ya kangelan saudara. Udah biasa Pak, biasa no. Daripada engkau nanti tidak diberkati. Lihat, berapa banyak orang Kristen kehilangan banyak berkat luar biasa. Nggak ngerti.
Saya berdoa mulai hari ini, kita jadi orang yang berbeda. Sikap kita berbeda. Cara respon kita berbeda. Semuanya berbeda. Anda lulus hari ini. Cuma minggu depan melempem lagi, Anda punya hak jewer teman sebelahmu. Cuma kalau lebih tua, permisi dulu ya. Om, permisi ya om, gitu. Amen, saudara. Mari berdiri sama-sama. Haleluya. Saya mau sampaikan beberapa hal sebelum kita berdoa untuk mempersiapkan hati untuk perjamuan kudus. Minta yang bertugas boleh langsung maju ke depan, silahkan. Saya mau sampaikan dua hal. Nanti sore Saudara Hengki akan ditahbiskan jadi pendeta muda. Dikeplok itu tidak cukup. Anda mesti datang, blessing berkati dia nanti malam. Di kebaktian yang kedua jam 5 sore Anda diundang datang. Kita dapat tahbisan untuk Saudara Hengki sebagai pendeta muda di gereja. Dan yang kedua, apakah brosurnya Bill Wilson sudah dibagi? Belum? Belum terima? Itu mujizat juga. Itu mujizat juga yang harus diselesaikan. Tolong nanti ushers sebelum Anda pulang Anda minta brosurnya Bill Wilson. Karena itu penting buat kita. Anda tahu tanggal 5 Maret yang lalu dia ditembak orang di Brooklyn. Siapa yang belum pernah langsung melihat atau dengerin Bill Wilson khotbah di gereja ini? Coba angkat tangannya. Belum pernah sama sekali. Banyak sekali. Nah, saya mendorong Anda, dia datang beberapa hari ke Indonesia. Dia beri kita itu dari Jumat malam, Sabtu pagi, Sabtu sore, Minggu pagi, Minggu sore, 5 kali. Terus ke Jakarta, hanya 2 sesi di Jakarta. Saya mau tambah 1, dia nggak mau. Sebab fisiknya masih lemah. Tapi di kita dia mau ngajar 5. Akan 6 dengan School of Acts hari Jumatnya. Sejak Kamis sudah akan dengan saya terbang ke Semarang. Lalu dari Jumat sore, Minggu pagi, Minggu sore. Ini orang berbeda, saudara. Believe me. Bukan hanya penampilannya, tapi hidupnya memang berbeda. Anda nanti akan baca di kesaksian yang dia buat itu ya. Itu dia sudah dimasukin pistol di mulutnya sebetulnya. Dan mau dirampok. Tapi dia hanya bawa kamera karena dia ambil foto beberapa gambar gedung tua itu. Malam-malam untuk mungkin majalahnya dia. Tapi dirampok, diminta diambil, nggak punya apa-apa. Memang dia tahu rule-nya. Daerah dia tinggal itu daerah paling berbahaya di dunia. Namanya Brooklyn, Bronx, daerah New York. Saya pernah ke tempat dia tinggal. Jujur ya saudara ya, jalan siang hari aja ngerinya luar biasa. Itu sepi total kalau siang. Nah, kalau malam itu mulai keluar orang-orang. Di situ kalau sudah ada pembunuhan, polisi ditelepon, ada orang dipukuli, polisi ditelepon aja nyaris tidak berani datang. Sebab banyak kejadian polisinya malah mati sekali. Daerah ngeri. Nah, dia dimasukin pistol di sini. Ditarik sekali pelatuknya, macet saudara. Kalau itu dar mati dia pasti. Nah, waktu dia sempat menghindar, terus tembak yang kedua kali kena di pipinya, meledak di sini. Jadi pipi sebelah mana ya? Kiri ya. Itu pecah sini. Jatuh, darah semua, mereka pergi, pingsan, darah keluar. Dia bangun, dia lihat darah semua. Terus dia lari ke mobilnya, merangkak ke mobilnya, itu jaketnya, mobilnya darah semua. Dia telepon 911, minta bantuan ambulans. Tapi karena darah sudah kayak ngucur begitu, dia sudah gak kuat. Dia pikir, kalau aku nunggu ambulans, aku pasti mati. Dia langsung naik mobil dengan darah di mana-mana itu, ke rumah sakit terdekat. Itu rumah sakit paling buruk di daerah itu. Dan 3 jam dirawat. Jadi ini ngeri sekali, pecah di sini. Tahun lalu ketika saya di New York, saya sempat telepon dia, ngobrol dengan dia di telepon aja. Saya nggak sempat ke rumahnya dia karena dia bilang, aku sejam lagi harus ke airport, terbang ke kota lain. Jadi nggak ada poin saya ke rumah dia karena jarak saya dengan tempat dia agak jauh. Tapi rupanya saya nggak pernah nyadari 3 bulan kemudian dia ngalami peristiwa ini. I think agak berbeda sekarang wajahnya, tambah rusak sebetulnya ya. Dan saya ini orang kan memang gitulah,
berkali-kali ya kena tembak, dipukuli orang, dihajar orang itu di karena medannya. Tapi ini hamba yang setia. Saudara akan diberkati dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Hanya tolong bawa tisu supaya tidak menimbulkan gangguan di kanan kiri Anda, karena banyak orang yang tidak tahan dengar banyak kesaksian yang dia alami. Tapi kita bersyukur anugerah Tuhan besar buat kita. Jadi akan bersama kita dalam 5 session, 6 dengan yang di Ungaran. Jakarta hanya diberi 2. Saudara. Nah, kita diberi anugerah Tuhan, dia mau cukup panjang dengan kita, dan saya pikir ini merupakan blessing tersendiri buat kita. Mari angkat tanganmu sama-sama. Tuhan, tolong kami, hati kami biarkan berpaut kepadamu Tuhan. Sikap kami biar dapati berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara, tolong Anda bereskan dengan Tuhan. Kalau ada hal yang Tuhan tegur, yang Tuhan nyatakan, yang dia berkata, aku mau kamu ubah yang ini. Biarkan Tuhan berurusan dengan hati kita sekalian. Dan sementara Anda mempersiapkan hati terima firman dan terima tubuh dan darah Yesus, biarkan Kau arahkan terus hatimu kepada Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang ajaib. Terima kasih Kau Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Father.